kami kelompok 5 akan menjelaskan jenis-jenis bukti transaksi pada perusahaan jasa dan siklus akuntansi dalam satu periode. Pertama, kami akan menjelaskan jenis-jenis bukti transaksi. Bukti laporan transaksi dibagi menjadi dua jenis, yaitu bukti transaksi internal dan bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi eksternal antara perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Ya, misalnya aja antara perusahaan penyedia jasa dengan penggunanya. Contohnya, kwitansi, faktur, nota debit, nota kredit. Sedangkan bukti transaksi internal digunakan untuk kegiatan transaksi di dalam lingkungan perusahaan. Contohnya memo, bukti kas masuk, dan bukti kas keluar. Kwitansi merupakan bukti bahwa perusahaan telah menerima atau membayar sejumlah uang. Biasanya, kwitansi dibuat rangkap. Lembar pertama diberikan kepada pihak yang membayar, sedangkan lembar kedua dan seterusnya digunakan sebagai arsip. Faktur penjualan merupakan bukti transaksi penjualan atau pembelian secara kredit tidak tunai. Lembar pertama merupakan bukti penjualan yang disebut faktur penjualan, sedangkan lembar kedua merupakan bukti pembelian yang disebut faktur pembelian. Selanjutnya, nota kredit. Nota kredit merupakan bukti transaksi untuk mengurangi nominal transaksi sebelumnya yang bersifat kredit. Nota kredit dikeluarkan oleh penjual dikarenakan barang yang dijual akan diterima kembali sebagian. Terima kasih. Selanjutnya, nota debit. Nota debit hampir sama dengan nota kredit, namun yang mengeluarkannya adalah pembeli. Jadi, jika pembeli melakukan komplain terhadap barang yang sudah dibelinya secara kredit, maka biasanya pembeli mengembalikan barang tersebut dan membuat nota debit agar penjual mengurangi nominal transaksi sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu memo. Memo adalah semacam surat perintah dari atasan kepada bawahan untuk melakukan aktivitas tertentu yang berkaitan dengan keuangan. Bukti kas masuk. Bukti kas masuk merupakan bukti yang dikeluarkan bagian keuangan sebagai tanda telah terjadinya aliran kas masuk ke perusahaan. Dan yang bukti yang terakhir yaitu bukti kas keluar, di mana bukti kas keluar ini merupakan kebalikan dari kas masuk, yakni bukti yang dikeluarkan bagian keuangan sebagai tanda telah terjadinya aliran keluar dari kas perusahaan. Kedua, kami akan menjelaskan siklus akuntansi dalam satu periode. Pertama, identifikasi transaksi. Kegiatan identifikasi ini harus dilakukan secara tepat oleh akuntan yang bisa dilakukan dengan cara melakukan pencatatan setiap transaksi yang terjadi. Kedua, analisis transaksi. Setelah tahapan identifikasi, akuntan kemudian harus melakukan analisis terhadap transaksi tersebut tentang pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan. Setiap transaksi akuntansi yang terjadi akan memberikan pengaruh pada posisi keuangan di debit dan kredit, dan harus dalam jumlah yang sama besarnya. Selanjutnya, pencatatan transaksi dalam jurnal. Setelah akuntan melakukan analisis transaksi, maka tahap selanjutnya adalah dengan mencatat semua transaksi ke dalam sebuah jurnal keuangan. Dalam ilmu akuntansi, jurnal diartikan sebagai sebuah catatan kronologi selama satu periode tentang transaksi-transaksi yang terjadi. Proses memasukkan informasi tersebut disebut dengan penjurnalan. Dalam proses penjurnalan, setiap transaksi dibagi ke dalam dua bagian, yakni debit dan kredit. Pencatatan ini bisa dilakukan dalam sebuah jurnal umum. Selanjutnya, posting buku besar. Setelah dicatat ke dalam sebuah jurnal, akuntan kemudian memindahkan semua transaksi ke dalam buku besar. Secara umum, buku besar dapat diartikan sebagai kumpulan rekening pembukuan yang berisi informasi aktiva tertentu yang dicatat dalam satu periode. 5. Menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Dalam menuliskan neraca saldo, saldo yang terdapat dalam buku besar disatukan dan harus dalam kondisi yang sama jumlahnya. Apabila terdapat transaksi yang belum dicatat atau ditemukan kesalahan neraca saldo, maka wajib melakukan pencatatan dalam jurnal penyesuaian. Penyusunan jurnal penyesuaian prosesnya sama dalam penjurnalan pada umumnya.
Setelah dicatat dalam jurnal penyesuaian, maka hasil laporan keuangan menjadi aktual. 6. Penyusunan neraca saldo, penyesuaian, dan laporan keuangan. Neraca saldo penyesuaian dibuat dengan berdasarkan pada buku neraca saldo yang sudah dibuat sebelumnya dengan memperhatikan jurnal penyesuaian. Saldo-saldo tersebut terbagi ke dalam kelompok aktiva dan pasiva sesuai dengan statusnya. Kemudian disusun hingga jumlah saldo keduanya sama besar. Dalam laporan keuangan disusun beberapa laporan seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan neraca yang menghitung likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas. Selanjutnya, akuntan masuk ke dalam tahapan terakhir yakni pembuatan jurnal penutup. Selanjutnya jurnal penutup biasanya disusun pada akhir periode akuntan dengan cara menutup nilai rekening nominal dan rekening laba rugi. Setelah rekening ditutup, jurnal penutup bisa digunakan untuk mengukur setiap kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode tersebut. Pada periode selanjutnya, jurnal penutup bisa membantu untuk memulai kembali dalam siklus selanjutnya. Menyusun neraca saldo dan jurnal pembalik. Tahapan pada proses siklus akuntansi dalam satu periode sebelumnya sudah bisa diakhiri dengan pembuatan jurnal penutup. Proses penyusun neraca saldo dan jurnal pembalik ini adalah bersifat opsional, boleh dilakukan dan boleh tidak. Neraca saldo pada tahap ini berisikan saldo rekening permanen dari rekening buku besar setelah jurnal penutup. Sementara, jurnal pembalik dibuat agar proses pencatatan beberapa transaksi tertentu, terutama yang selalu berulang, bisa lebih sederhana. Baiklah, sekian penjelasan materi jenis bukti transaksi pada perusahaan jasa dan siklus akuntansi dalam satu periode pada kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.